sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadir Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Setiap manusia lahir pasti membawa iman, tapi bisakah kita pastikan saat wafat iman kita masih melekat? Sebab iman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada iman yang naik terus, imannya para nabi. Ada iman yang turun terus, bagiannya syaitan. Ada iman yang naik turun, itulah imannya kita manusia. Maka dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apakah manusia kira bahwa mereka mengatakan kami telah beriman dengan mereka belum diuji? Oleh karena itu, miskin adalah ujian, kaya adalah ujian. Maka kita senantiasa diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita tahu mana emas, mana loyang, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang karena Allah, mana yang karena sesuatu. Lalu, apa ujian iman itu? Yang pertama, ada kalanya ujian iman itu diuji melalui harta. Saat miskin, susah melarat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi saat kaya, namanya sudah terkenal, lupa diri, lupa daratan. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Wallahu la faqara alaikum walakin alaikum antubasata lakumud dunya. Demi Allah, kata Rasulullah, bukan kemiskinan yang kukhawatirkan, tapi yang kukhawatirkan saat Allah telah membukakan dunia. Yang kedua, ada kalanya ujian iman itu diuji melalui fisik. Mentang-mentang tampan, dari janda sampai gadis digodain, di PHP-in.
jumpa yang agak bening sikit, nanti dia akan berkata, kaulah rembulanku, kaulah bintangku. Tetapi gara-gara dia banyak utangku. Yang lebih parah, sudahlah jelek, hidungnya pesek. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, ada kalanya ujian iman itu diuji melalui anak. Maka dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu. Dan saat ada orang tua yang anaknya terkena narkoba, terkena pergaulan bebas, itu adalah ujian terberat bagi orang tua. Tetapi jangan salah, ada kalanya anak itu membahagiakan dalam hidup kita. Saat anak ingin menghafal Al-Quran, bahagialah orang tuanya. Andai kata seorang anak melapor kepada orang tuanya, saya telah menghafal Al-Quran, bahagialah orang tuanya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh sebab itu, marilah kita berbakti kepada orang tua, jangan melawan dan jangan durhaka. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kami panggilkan NPP 135 yang akan membawakan sarahan dengan judul Meningkatkan Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah guna mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Ayat yang dibaca Surah Ali Imran ayat 92 dan At-Taubah ayat 60. Para Dewan Hakim yang kami muliakan, inilah NPP 135 yang akan membawakan sarahan dengan judul Meningkatkan Potensi Zakat, Infak, dan Sedekah guna mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Ayat yang